Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, buat segala kemurahan yang Kau beri bagi kami. Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu Tuhan, Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Luar biasa. Siapa sini mau disembuhkan? Dia mau hidupnya dipulihkan. Dia mau hidupnya penuh dengan mujizat. Boleh angkat tangannya. Oh, sangat sedikit. Oke, silakan turunkan tangannya. Oke, saya yakin, saya percaya semua kita di tempat ini, kita rindu hidup kita boleh diberkati Tuhan. Amin. Kita belajar saudaraku terkasih melalui satu kisah di dalam Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Terkasih dalam nama Tuhan, ini kisah dua orang buta yang hidupnya disembuhkan, yang matanya disembuhkan oleh Yesus. Ini penyakit buta ini, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, sampai sekarang ada penyakit yang sangat sulit untuk diobati para medis. Bahkan kalaupun bisa, mungkin kemungkinannya 10%, 20% saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Dan mungkin harganya juga mahal. Orang yang buta untuk boleh disembuhkan, itu mungkin obatnya sangat mahal, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Dan ini saudaraku terkasih, dua orang buta ini, mereka mengalami kesembuhan total. Mereka nggak perlu bayar mahal, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, untuk mereka boleh melihat. Mereka nggak perlu bayar mahal. Nah, pada saat hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, tentu kita ingin hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Dari dua orang buta ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana mereka boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Yang pertama dikatakan firman Tuhan, saya baca kembali firman Tuhan ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Jadi yang pertama, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, untuk hidup saya dan saudara dipulihkan, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, hal yang pertama kita perlu pelajari dari orang buta ini, bahwa dia pertama kali mendengar. Dia mendengar, saudaraku terkasih. Orang buta itu mendengar bahwa Yesus lewat. Mendengar. Jadi firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman itu timbul dari pendengaran nama Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan firman Tuhan, orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Jadi selanjutnya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, untuk kita boleh mengalami kesembuhan, mujizat, untuk kita boleh mengenal Tuhan dalam hidup kita. Ini banyak sekali tantangannya. Banyak sekali hambatannya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Untuk kita boleh mengenal Tuhan, banyak sekali hambatannya. Untuk kita dekat dengan Tuhan, banyak sekali. Seperti orang buta ini, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Dia memanggil Yesus, tetapi orang-orang di sekitarnya berkata berhenti, menyuruh mereka diam. Diam, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Untuk kita boleh mengikuti Yesus, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, berseru kepada Yesus, mengenal Yesus lebih dalam lagi.
Ini banyak sekali tantangannya saudaraku terkasih. Karena iblis nggak akan pernah tinggal diam untuk hal itu. Kita yang diikat oleh kuasa iblis, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, iblis nggak akan pernah biarkan kita untuk kita tetap, untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan mengikut Yesus. Pernah berhenti. Jangan pernah berhenti, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Semakin keraslah tekad kita mengikut Tuhan. Semakin keraslah kita berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita buka Lukas 18. Kita buka Lukas 18 ayat 3 sampai 7. Ini pelajaran bagi kita, ya, supaya kita jangan pernah jemu-jemunya untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan. Sama seperti seorang janda ini, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Dia meminta kepada hakim yang gak takut sama Tuhan supaya haknya dibela. Sekali dia meminta, ditolak. 2 kali dia minta, ditolak. 3 kali dia minta, ditolak. Tetapi apakah janda ini berhenti? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, tuh boleh meminta? Enggak. Dia enggak berhenti. Sampai hakimnya itu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, terpikiran akan perkara janda ini. Dia galau, daripada susahnya aku tahu, udahlah, aku belalah haknya itu. Daripada capek aku dibuatnya nanti. Demikianlah hidup kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan pernah kita berhenti berdoa, berseru kepada Tuhan. Apa yang ingin Tuhan perbuat dalam hidup kita hari ini? Apa yang ingin Tuhan perbuat bagi kita hari ini? Jangan pernah kita berhenti mendoakan. Mungkin hari ini Tuhan belum menjawab. Mungkin besok juga Tuhan belum jawab. Tapi jangan pernah kita berhenti. Teruslah berseru, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Teruslah berdoa. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan gak pernah mengulur-ngulurkan waktunya untuk menolong kita. Orang buta itu mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dia dapat lagi melihat. Dia dapat melihat, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Karena tekad yang bulat untuk boleh mendekat kepada Yesus. Karena tekad yang tidak berhenti untuk terus berdoa, berseru kepada Yesus. Demikianlah hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, banyak kerinduan kita, banyak harapan dan cita-cita kita. Jangan pernah berhenti. Yang terakhir, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang udah menerima mujizat, banyak orang udah terima kesembuhan, pertolongan Tuhan, tetapi dia malah meninggalkan Tuhan. Dia lupa sama Tuhan yang udah tolong dia, malah lupa. Dan kita boleh mengalami mujizat setiap hari, pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita, kita tundukkan kepala kita melipat tangan kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang baik. Biarlah nama-Mu Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan pada saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.